Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita mulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama tenangkan diri, kita ambil waktu teduh. Saat teduh mulai. Amin. Mari kita mengagungkan Tuhan dengan satu pujian, Glory be to God. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit, great Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Glory be to God the Father. Glory be to God the Son. Glory be to God the Spirit, great Jehovah, three in one. Glory, 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 while eternal ages run. Bapak yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami bersama-sama datang pada Tuhan untuk beribadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan juga memberkati setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan adalah Allah yang begitu baik, Allah yang kekal, Allah yang mengasihi kita. Dan kasih-Nya yang sempurna telah kita terima melalui Yesus Kristus. Mari kita nyanyikan bersama-sama kasih yang sempurna dari Bapa. Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu,
Kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, kami bersama-sama mau merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Kiranya sungguh firman Tuhan ini boleh dengan jelas kami pahami, kami mengerti, dan kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema kita pada hari ini adalah Paulus, ya. Secara khusus kita berbicara tentang niat perjuangan Paulus. Niat perjuangan. Nah, anakku sekalian, kita akan baca dari 1 Korintus 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Sebab itu aku tidak akan berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kemudian dalam Filipi 1 ayat 21, ini ayat yang sangat kita kenal. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita hidup. Jadi tujuan hidupmu, tujuan hidupku, ya, tujuan hidup kita itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita hidup. Ya, kalau sebagai seorang, misalkan aku ingin menjadi seorang atlet petinju, maka cara hidupku itu pasti akan dipengaruhi dengan tujuanku. Ya, maka untuk jadi seorang petinju yang hebat maka akan berlatih sedemikian rupa, ya, di sasana tinju, kemudian melatih diri sampai pada satu titik ketika bertanding harapannya menang. Ya, jadi tujuan hidupmu, tujuan hidupku, atau tujuan hidup kita itu mempengaruhi bagaimana cara kita hidup. Nah, ini juga yang terjadi di dalam diri Rasul Paulus. Ya, tujuan hidup dari Rasul Paulus itu mempengaruhi semua hal yang ada di dalam diri Rasul Paulus, bahkan cara hidupnya. Nah, apakah tujuan hidup dari Rasul Paulus? Mari kita perhatikan di dalam Filipi 1 ayat 21 yang tadi barusan kita baca. Di dalam Filipi 1 ayat 21, ya, tujuan hidup Paulus adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Ini menjadi tujuan hidup Paulus. Jadi, tujuan hidup Paulus semata-mata adalah Kristus. Kristus dimuliakan, Kristus diagungkan, Kristus menjadi utama di dalam segala hal. Nah, ini mempengaruhi bagaimana cara hidup dari Paulus. Sehingga apapun tantangan yang terjadi, apapun kesulitan yang terjadi, dia tetap fokus dengan tujuan utama. Yaitu baginya hidup adalah Kristus. Jadi Kristus itu menjadi tujuan hidupnya. Artinya apa? Kemuliaan, keagungan atau mengagungkan Kristus menjadi tujuan hidupnya. Nah, tujuan hidup ini memberikan pengaruh pada apa? Pada prioritas dari Paulus. Paulus, ya, karena tujuannya ada Kristus, adalah Kristus, maka prioritasnya juga berhubungan dengan Kristus. Nah, bagiku adalah hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga melalui bagian ini prioritas dari Rasul Paulus adalah hal-hal yang berhubungan dengan panggilannya ketika dia dipanggil untuk Yesus. Yaitu apa? Karena jika aku memberitakan Injil, katanya, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maksudnya adalah begini. Prioritas hidup dari Rasul Paulus yang ingin di seluruh kehidupannya adalah memuliakan Kristus, yaitu memberitakan Injil. Injil tentang apa? Tentang keselamatan yang asalnya dari Kristus Yesus. Jadi baginya memberitakan Injil ada prioritas. Jadi bagi dia, kalau nggak beritakan Injil itu salah. Maka di dalam kehidupannya dia lakukan dengan memberitakan Injil, memberitakan Injil, memberitakan Injil. Karena apa? Itu adalah keharusan. Itu menjadi prioritasnya ketika dia mengatakan, bagiku Kristus, ya, hidup adalah Kristus dan mati adalah
keuntungan. Jadi menginjil, memberitakan Injil, memberitakan tentang Yesus yang adalah Tuhan, yang menyelamatkan manusia, itu menjadi prioritas hidupnya. Nah, perhatikan, tujuan hidup tidak hanya mempengaruhi prioritas, bahkan mempengaruhi cara hidup Paulus. Ya, caranya dari hidup Paulus. Jadi, mana yang menurut Paulus penting, mana tidak penting, itu terpengaruhi. Bahkan, bagaimana caranya dia hidup, itu juga terpengaruhi oleh karena apa? Oleh karena tujuan hidupnya. Nah, mari perhatikan. Cara hidup Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 19 ini hanya bagian kecil. Untuk kalian bisa membaca, untuk bisa memahami dengan jelas, silahkan baca 1 Korintus 9. Ya, ayat pertama sampai terakhir. Dalam bagian ini Paulus mengatakan demikian. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Jadi, ya, prioritas hidup Paulus itu memberitakan Injil. Cara hidupnya itu semua diarahkan pada pemberitaan Injil. Bahkan dia rela melakukan banyak hal yang dalam tanda kutip bagi manusia adalah itu kerugian, tapi itu dia rela lakukan. Demi apa? Demi Injil diberitakan. Bukan hanya demi Injil diberitakan, demi banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang dilakukan Paulus? Kalau kalian pelajari baik-baik, ya, kisah sejarah hidup Paulus mengalami banyak hal, termasuk penganiayaan, termasuk dia pernah terdampar, dia pernah juga mengalami terapung-apung di dalam kapal di tengah-tengah kondisi badai. Bukan hanya itu saja, bahkan dia dipenjara dan sebagainya, dianiaya dan sebagainya, itu dia alami. Untuk apa? Untuk demi memberitakan Injil, membuat orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya itu. Bukan hanya itu. Bahkan Paulus rela, ya, dirinya tidak dianggap demi orang lain mengalami Kristus. Paulus kalau dilihat dari latar belakangnya, dia adalah seorang Yahudi. Orang yang sedemikian rupa dengan latar belakang yang luar biasa sesungguhnya. Tetapi dia mengabaikan hal itu demi menyelamatkan orang-orang yang bukan Yahudi. Bahkan untuk orang Yahudi dia juga berusaha sedemikian rupa melakukan segala sesuatu sebagaimana hidupnya orang Yahudi. Supaya apa? Orang Yahudi itu mengalami Kristus dan mengenal Yesus. Paulus lakukan banyak hal. Mengorbankan banyak hal. Bahkan hidup matinya dia korbankan sedemikian rupa. Demi apa? Demi Injil diberitakan. Dan ini adalah cara hidup yang dipilih oleh Paulus. Cara hidup yang dipilih oleh Paulus. Oke, sekali lagi. Tujuan hidup mempengaruhi prioritas, mempengaruhi cara hidup. Lalu apa lagi? Mempengaruhi cara seseorang menilai keberhasilan. Dan ini juga yang dialami oleh Paulus. Ketika dia mengerti tujuan hidupnya untuk Tuhan, mengerti tujuan hidupnya untuk Yesus, untuk memberitakan Injil Yesus, Injil kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ya, maka ukuran keberhasilan bagi dia itu bukan ketika, ya, dia punya harta yang banyak, enggak, atau ketika dia dipuji-puji, enggak. Tapi ukuran keberhasilan bagi Paulus adalah supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin, mengenalkan Kristus sebanyak mungkin kepada banyak orang, ya, mengenalkan Kristus kepada sebanyak mungkin orang, mengenalkan Kristus, memberitakan Injil kepada banyak orang, menjadikan banyak orang mengerti bahkan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi bagi dia, kalau ada banyak orang yang mengalami Kristus, mendengar berita tentang Injil Kristus, bahkan membuat orang-orang itu percaya pada Yesus, itu ukuran keberhasilan dia. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan juga sanjung-sanjungan, puji-pujian, bukan. Tetapi orang-orang mengalami Kristus dan diselamatkan di dalam Kristus. Itu ukuran keberhasilan yang dia, ya, miliki. Jadi bagi Paulus, semakin banyak orang mengalami Kristus, semakin banyak orang mengenal Kristus, semakin banyak orang mendengar berita Kristus tentang Kristus, itu berarti dia berhasil. Tapi kalau nggak ada orang yang mengenal Kristus, tidak ada orang yang mendengar Injil Kristus, ya, itu ukuran bagi dia, itu kegagalan.
Nah, anakku yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana Paulus ketika dia dipanggil menjadi murid Kristus untuk memberitakan Injil dan menjadikan Kristus sebagai tujuan hidupnya, menjadikan Injil sebagai tujuan hidupnya, setiap orang juga dipanggil Tuhan dengan panggilan khusus yang harus ia jalani. Nah, sebagaimana Paulus dengan cita-citanya, ia memperjuangkan sungguh-sungguh cita-citanya, dia melakukan segala sesuatunya, fokus pada cita-citanya, ya, mengatur prioritas hidupnya supaya apa yang dia cita-citakan tercapai, cara hidupnya diatur sedemikian rupa supaya cita-citanya tercapai, bahkan segala sesuatu ukuran keberhasilannya itu didasarkan pada cita-citanya, ya, ini tercapai atau tidak, itu juga sebenarnya bisa kita pakai untuk menjadi ukuran buat kita. Artinya begini, tujuan hidup kita, ya, tujuan hidup kita itu akan menentukan bagaimana kita menentukan prioritas, bagaimana cara kita hidup, bagaimana juga kita menentukan atau memberikan satu nilai bahwa apa yang kita kerjakan ini berhasil atau tidak. Bahkan menentukan bahwa ini aku sudah puas dengan keberhasilanku atau tidak. Itu ditentukan oleh tujuan hidup. Dan setiap orang dipanggil Tuhan dengan panggilan khususnya yang harus dijalani. Ini artinya apa? Ketika seseorang dipanggil, ya, sebagai seorang guru, ya, maka ia harus berfokus, dia harus memprioritaskan, dia harus membuat satu jalan hidupnya, ya, dia harus mengukur keberhasilannya sebagaimana standar seharusnya seorang guru. Kalau murid bagaimana? Sebagai seorang murid juga sama. Ketika panggilan kita adalah seorang murid dan tujuan kita hidup sebagai seorang murid, maka kita akan memikirkan prioritas kita sebagai seorang murid apa. Kemudian cara hidup yang benar sebagai seorang murid bagaimana. Lalu kita juga mengukur kira-kira keberhasilan seorang murid itu bagaimana. Dan 3 hal ini itu menjadi satu semacam template bagi hidup kita. Ya, ini loh. Kalau tujuan kita hidup jelas, maka kita akan tahu prioritas kita. Kita tahu cara hidup kita seperti apa. Dan kita tahu caranya ngukur ini berhasil atau tidak berhasil. Begitu juga dengan pebisnis. Begitu juga dengan hal yang lainnya. Intinya adalah bagaimana Tuhan panggil, menjadi apa Tuhan panggil bagi kita, dan tujuan yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita, ya, maka itu menjadi satu standar, menjadi satu arah, menjadi satu fokus yang harus kita kerjakan. Ya, sekali lagi, tujuan hidup kita akan menentukan prioritas hidup kita, menentukan cara hidup kita, menentukan bagaimana kita menilai sesuatu itu berhasil atau tidak. Kiranya semangat yang dimiliki oleh Paulus ketika dia menjalani panggilannya sebagai penginjil, sebagai Rasul Kristus memberitakan Injil, semangat yang sama juga ada di dalam diri kita dengan panggilan kita masing-masing. Kalau menjadi guru yang semangat sedemikian rupa, ya, dengan tujuan hidup sebagai seorang guru, dengan prioritas bagaimana seharusnya seorang guru, dengan cara hidup sebagaimana seorang guru, dan mengatur bahkan juga menentukan, ya, keberhasilan sebagaimana seharusnya seorang guru. Demikian juga seorang murid juga demikian. Pebisnis juga demikian. Bahkan panggilan-panggilan yang lain juga haruslah demikian. Mari kita semangat sebagaimana Rasul Paulus, ya, dengan perjuangannya sedemikian rupa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan kali ini firman-Mu boleh disampaikan. Kiranya sungguh firman yang disampaikan secara sederhana dan terbatas ini boleh memberkati dan menolong setiap kami, sehingga kami memiliki satu tujuan hidup yang jelas. Sehingga tujuan hidup yang jelas menolong kami memiliki prioritas hidup, menolong kami ketika kami harus memilih cara hidup kami, bahkan menolong kami untuk menentukan keberhasilan, standar keberhasilan dari setiap kami. Oleh karena Tuhan, tolong setiap kami, berikan kami semangat sebagaimana Rasul Paulus ketika ingin mencapai cita-citanya, yaitu baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kiranya tujuan hidup yang
Tuhan tanamkan di dalam diri kami masing-masing, sebagaimana panggilan yang Tuhan percayakan bagi setiap kami masing-masing menjadi fokus hidup kami. Sehingga sungguh hidup kami diberkati dan Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan tutup ibadah kita. Kita nyanyikan bersama-sama, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku ucap terima kasih. Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini boleh beribadah. Semua karena belas kasih karunia Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati aktivitas kami yang kami lakukan. Terlebih untuk kegiatan pembelajaran yang kami kerjakan, Tuhan memimpin, memberkati. Semua hal yang menjadi alat penunjang, kiranya juga Tuhan berkati. Sehingga kami boleh menyelesaikan sepanjang hari ini dengan baik, dengan pimpinan Tuhan. Berdoa untuk guru-guru kami, kiranya juga Tuhan memberkati dan memampukan setiap mereka. Berdoa juga untuk orang-orang sekitar kami, keluarga kami, kiranya juga Tuhan memeliharakan setiap mereka. Kami percayakan setiap kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita ambil waktu teduh. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.